Oke sahabat, kita ketemu lagi di channel ini. Lanjut di cerita wanita pengganti di malam pertama, episode ke-22. A few moments later. Setibanya di rumah, aku pun segera meminum obat pereda nyeri di ruang makan dan meletakkan sejenak plastik yang berisi obat penggugur kandungan untuk Almira di atas meja saat tanganku berganti menggenggam segelas air. Setelah itu aku pergi menuju kamar, melupakan obat yang seharusnya tidak boleh aku tinggalkan di meja makan. Setelah berada di dalam kamar, aku langsung merebahkan tubuhku di atas sofa, lalu menyalakan televisi untuk mengusir rasa bosanku. Di saat aku hampir ketiduran di atas sofa, kedua mataku kembali terbuka saat mendengar suara Mas Denis melangkah masuk ke dalam kamar dengan tergesa-gesa. "Mas, kok tumben jam segini sudah pulang?" Tanyaku bingung, lalu kutegakkan tubuhku untuk duduk di sofa. "Aku cuma pulang sebentar untuk mengambil berkas yang ketinggalan. Lanjutkan saja tidurmu sayang. Maaf ya kalau aku mengganggu waktu istirahatmu," ucap Mas Denis lalu mengecup keningku. "Kenapa kamu nggak hubungi aku saja Mas? Kalau aku tahu, aku pasti akan mengantarkan berkasnya ke kantor kamu," tanyaku menatapnya dengan mata sayu. Melihat Mas Denis yang sudah melangkah menuju meja kerjanya di ujung sana, "Aku nggak mau merepotkan kamu sayang. Lagi pula siang ini aku ada meeting di Hotel Aston sama klien dan karena searah dengan rumah, makanya aku putusin untuk mengambilnya sendiri. Kalau jauh pasti aku akan minta tolong sama kamu. Sudah ya, kamu lanjut lagi tidurnya karena aku juga mau jalan lagi," ucap Mas Denis kelihatan terburu-buru dan masih sibuk mencari berkas-berkas yang ingin diambilnya. "Ya sudah, aku antar kamu keluar ya Mas." Saat aku baru saja berdiri, tiba-tiba Ina datang menghampiriku. "Bu, ini obat apa ya? Warnanya pink. Tadi nggak sengaja saya temui di meja makan," tanyanya sembari menyodorkan plastik yang berisi obat penggugur kandungan untuk Almira yang tidak sengaja aku tinggalkan di ruang makan. Aku benar-benar terkejut dengan pertanyaan Ina yang tidak tepat pada waktunya karena Mas Denis ada di sini. Gawat, Mas Denis enggak boleh melihat obat itu, batinku sambil melirik Mas Denis dengan rasa takut yang mulai membuatku gugup. Tak ingin Mas Denis sampai melihat obat yang aku beli untuk Almira, aku pun langsung merebut plastik obat dari tangan Ina dan segera memasukkannya ke dalam tas yang aku letakkan di atas meja. Aku dapat melihat raut penuh keterkejutan di wajah Ina. Namun melihat sorot mataku yang menajam, asisten rumah tanggaku itu tak berani bertanya dan lebih memilih untuk pergi dari kamarku. Ketakutanku kian menjadi saat Mas Denis bertanya. Memang sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Ina. Dia menghampiriku, wajahnya begitu mencemaskanku. "Obat apa itu sayang? Apa kamu sakit? Seharusnya kamu bilang kalau sakit biar aku mengantarmu ke dokter," tanyanya sembari meletakkan sebelah tangannya di wajahku. Aku pun mulai berakting mengedipkan mata seolah kelilipan untuk mengulur waktu menjawab pertanyaan Mas Denis. Dalam hati aku merutuki kecerobohanku yang tadi buru-buru kembali ke kamar saat minum obat pereda rasa nyeri hingga obat untuk Almira lupa aku bawa setelah aku letakkan di atas meja. Melihatku masih mengusap mata berkali-kali, Mas Denis malah semakin khawatir. "Apa matamu juga sakit sayang? Coba sini aku lihat." Mas Denis mendekat dan memeriksa mataku. Aku pun pasrah saat dia menangkup wajahku untuk melihat mataku dari dekat. "Agak merah begini mata kamu, aku antar ke dokter ya." Mas Denis mulai meraba dahiku dengan raut wajahnya yang semakin mencemaskanku. "Ini dahimu juga panas."
Nggak apa-apa kok mas, tadi memang kepalaku sakit sekali, tetapi aku sudah beli obat di apotek yang ada di ujung komplek perumahan. Sehabis minum obat aku tiduran. Mungkin tadi obatnya lupa aku bawa. Dengan tersenyum aku mengatakan itu sambil menggenggam tangan Mas Dennis agar dia yakin dengan apa yang aku katakan. Rencanaku berhasil. Mas Dennis benar-benar percaya dan langsung membelai pucuk kepalaku dengan lembut. Nanti kalau masih sakit telepon aku ya, biar nanti aku antar ke dokter. Ya sudah, sekarang kamu istirahat lagi, aku pergi dulu ya. Mas Dennis mengecup pipiku lalu melangkah pergi dengan membawa beberapa berkas yang sudah diambilnya. Sementara aku hanya diam tanpa beranjak pergi karena Mas Dennis memintaku untuk istirahat. Aku kembali merebahkan tubuhku di atas sofa. Lalu aku ambil ponsel milikku untuk mengirim pesan singkat pada Almira. Besok kita bertemu di tempat biasa ya, jam 9 pagi. Ingat, jangan telat. Soalnya besok aku nggak punya banyak waktu. Tanpa ragu aku mengirim pesan itu dan tak butuh waktu lama Almira membalas pesanku dengan sebuah pertanyaannya. Apa kakak sudah mengatakan pada Mas Dennis tentang kehamilanku? Aku mulai membaca balasan pesan dari Almira dengan geram. Pertanyaannya malah membuat kepalaku semakin bertambah pening. Mungkinkah dia bodoh? Berapa kali pun dia bertanya, jawabanku tetap sama. Aku tidak akan memberitahu Mas Dennis, bahkan demi mempertahankan kebahagiaanku, aku rela menjadi seorang pembunuh. Hal yang tentu saja gila karena sebelumnya aku sempat bertekad untuk tidak mengorbankan anak yang tak berdosa dalam kandungan Almira. Tapi sayangnya dia menolak tawaranku dan itu membuatku jengkel hingga harus menempuh jalan yang sebenarnya tidak pernah kuinginkan. Gak usah bawel, datang aja besok kalau mau tahu jawabannya. Pesan itu pun terkirim dan Almira sudah tak lagi membalasnya. Seandainya kamu mau menerima tawaranku, mungkin aku tidak harus melakukan ini, Mira. Aku benar-benar menyesali keputusan adik kembarku. Keputusan yang pada akhirnya membuatku semakin nekat melakukan sesuatu yang sebenarnya kejam untuk kulakukan. Lanjut episode ke-23 di cerita wanita pengganti di malam pertama. Keesokan harinya aku meminta izin pada Mas Dennis lagi untuk menemui Almira. Aku beralasan ingin tahu bagaimana orang yang dipilih Almira untuk membantunya merawat ibu. Namun kali ini Mas Dennis tidak mengizinkanku naik taksi online. Dia meminta salah satu seorang sopir di kantornya untuk mengantarku menggunakan mobil perusahaan. Sejak beberapa menit yang lalu mobil dan sopirnya sudah datang. Setelah masuk ke mobil, aku pun langsung mengatakan kemana tujuanku. Tapi tadi kata bapak saya disuruh mengantar ibu ke rumah mertuanya. Kok sekarang malah ke restoran, Bu? Nanti kalau bapak tanya bagaimana? Saya harus bilang apa? Rupanya Mas Dennis hendak mengawasiku dengan mengirimkan sopir ini untuk mengantarku pergi. Saya mau bertemu adik saya di sana. Kebetulan hari ini adik saya bilang dia ada kuliah. Jadi ketemuannya minta di sana karena dekat kampusnya. Aku memberikan alasan yang masuk akal agar dia mempercayaiku. Sopir paruh baya itu pun menganggukkan kepala, entah dia percaya atau tidak dengan alasanku. Kini mobil pun mulai melaju keluar dari pelataran rumahku. Saat tiba di lobi restoran, kebetulan Almira baru saja datang dan melintas tepat di depan mobil yang aku tumpangi. Nah, itu adik saya. Jadi bapak bisa mengatakan pada suami saya jika saya memang bertemu dengan adik saya di sini. Aku menunjuk ke arah Almira yang ternyata melihat keberadaanku di dalam mobil. Memang aku sengaja membuka kaca mobil saat dia melintas di dekat mobil ini agar dia bisa melihatku.
Wah, mirip banget sama ibu. Kembar ya, Bu? Sopir itu terlihat membagi pandangannya antara melihatku dan juga Almira. Aku jelas melihat jika dia seperti terkejut dan mungkin ini pertama kalinya dia melihat dua orang kembar secara langsung. Iya Pak, kami memang kembar. Tanpa menunggu sang sopir membuka pintu mobil, aku lebih dulu membukanya dan tak lupa aku mengucapkan terima kasih padanya. Aku pun bergegas pergi menghampiri Almira yang sudah menungguku di depan pintu restoran. Lalu merangkulnya ketika aku sudah berada tepat di sampingnya. Kami pun memasuki restoran dengan begitu akrabnya. Terlihat dari pandangan orang, tapi sebenarnya itu hanya akting semata agar sopir yang diperintahkan suamiku untuk memata-mataiku melaporkan hal yang baik padanya. Tumben merangkul aku, Kak. Almira memicingkan sudut matanya menatapku sinis. Aku pun terkekeh singkat sambil memperhatikan mobil sopir itu yang sudah tak lagi terlihat oleh pandangan mataku. Enggak apa-apa. Memangnya nggak boleh kakak beradik itu jalan saling merangkul? Nggak aneh, tapi tumben Almira hanya tersenyum tipis menanggapi jawabanku. Setibanya di dalam restoran, aku langsung melepaskan tanganku dari bahu Almira. Kami hanya berjalan beriringan menuju sudut favorit tiap kali kami kesini. Belum lagi sampai ke tempat duduk yang aku incar, seseorang memanggil Almira. Rupanya itu adalah teman kuliahnya. Kamu mau pesan apa? Biar aku pesankan dulu, tanyaku sebelum dia menemui temannya. Jus alpukat saja seperti biasa. Almira menemui temannya terlebih dahulu di meja lain. Sementara aku kini sudah menempati satu kursi dan memilih duduk dengan membelakangi Almira. Tanpa membuang waktu, aku langsung memanggil seorang pelayan dan memesan 2 minuman yang sama untuk memuluskan rencanaku. Setelah menunggu sekitar 20 menit lamanya, Almira akhirnya kembali ke posisiku duduk setelah temannya pergi. Di atas meja sudah tersedia 2 jus alpukat yang tersaji di sana. Kamu mau pesan apa lagi? Tanyaku begitu dia duduk di seberangku. Dengan rasa tak percaya, Almira menatapku dengan kening berkerut. Aku kok jadi curiga ya? Kenapa kakak jadi bersikap baik padaku seperti ini? Jangan-jangan ada hal buruk yang ingin kakak lakukan padaku ya? Almira menatap ke arah minuman yang ada di depannya sambil membagi pandangannya dengan melihatku. Tatapan mata yang penuh kecurigaan kini tertuju padaku. Meski merasa kesal dengan tuduhannya, aku tetap menampilkan senyum terbaik untuk menepis kecurigaan Almira. Walaupun sebenarnya tuduhan itu benar, tapi aku memang sudah menyiapkan semuanya dengan matang agar Almira tidak bisa mengetahuinya. Kamu terlalu berpikir buruk selama ini. Juga aku baik sama kamu. Jadi apanya yang aneh? Aku coba lebih meyakinkannya, dan yang aku lakukan adalah menukar jus alpukat kami. Lalu tanpa keraguan langsung meminumnya. Lihat, aku baik-baik saja, tidak ada apapun yang terjadi pada aku kan? Setelah berhasil meyakinkannya, aku mulai menulis pesananku di sehelai kertas yang disediakan oleh pelayan restoran. Begitu juga dengan Almira yang kini sudah menentukan apa yang ingin dipesankan. Pelayan, tak lama kemudian seorang pelayan datang setelah mendengar panggilanku dan dia mengambil pesanan yang sudah selesai ditulis oleh Almira. Setelah menyebutkan ulang semua pesanannya, dia pun pergi dengan senyum ramahnya. Sambil menunggu pesanan kami datang, Almira dengan tidak sabar bertanya, "Bagaimana kak? Sudah disampaikan pada Mas Denis soal kehamilanku?" Dia menyatukan kedua tangannya bertumpuk di atas meja, menatapku dengan sedikit tajam dan aku tahu dia ingin aku berkata jujur padanya.
Masih dengan topeng manis di wajahku, aku menggelengkan kepala. Aku masih belum menemukan waktu yang pas untuk membicarakan soal kehamilanmu dengan Mas Dennis. Dia sangat sibuk akhir-akhir ini. Almira menatapku dengan sorot mata yang lebih tajam dari sebelumnya. Omong kosong. Aku tahu memang kakak saja yang tidak ingin memberitahu Mas Dennis. Sesibuk apapun, dia selalu menyempatkan waktu untuk bicara dengan kakak saat malam menjelang tidur kan? Jadi, bukankah terlalu mengada-ngada jika kakak menjadikan kesibukan Mas Dennis sebagai alasan? Sebenarnya aku tahu jika dia tidak akan mudah percaya dengan apa yang aku katakan. Ya, setidaknya aku sangat hafal karakter adik kembarku hingga membuatku tahu harus bersikap apa di depannya saat ini. Namun, aku sedikit terkejut saat Almira tahu kebiasaan yang sering dilakukan oleh suamiku menjelang tidur. Meskipun hanya semalam aku tidur dengan Mas Dennis. Tapi, aku tahu apa yang saja kebiasaannya saat menjelang tidur. Betul begitu kan, Nyonya Dennis? Sambung Almira, mencubikkan bibirnya seolah mengejekku. Aku pun tertawa untuk menepis kemarahanku. Kurang ajar sekali Almira bisa menyebutkan dengan tepat kebiasaan Mas Dennis menjelang tidur. Sebelum aku menyanggah ucapannya, seorang pelayan datang mengantarkan pesanan kami. Pelayan itu pun langsung meletakkan sup dan sepiring potongan buah di hadapan Almira, juga makaroni skotel di depanku. Dalam diam kami pun menikmati sarapan pagi yang terlambat. Aku baru saja makan beberapa sendok makaroni skotel. Dan tak lama kemudian, aku mulai mendengar suara Almira mengerang kesakitan sambil memegangi bagian perutnya beberapa saat setelah menyeruput jus alpukat yang sudah aku tukarkan tadi. Wajahnya kini mulai memucat dan itu sedikit membuatku merasa iba. Efek obatnya sudah mulai bereaksi. Ya Tuhan, ternyata aku benar-benar bisa berbuat sejahat ini. Maafkan aku, Al. Seandainya kamu tidak keras kepala, mungkin hal ini tidak perlu terjadi. Batinku yang sebenarnya merasa sedih saat melihat Almira kesakitan. Sampai di sini dulu cerita cinta wanita pengganti di malam pertama. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kita ketemu di video selanjutnya. See you next video. Bye-bye.